Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang akan saya perkenalkan untuk Anda. Semuanya sudah hadir di studio bersama saya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kanan saya sudah ada Bang Azam Khan, pengacara Roy Suryo CS. Selamat malam, Bang Azam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bang Azam juga kami hadirkan, ini ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Selain Pak Arianto, kami juga hadirkan ini ada Bang Andi Azwan dari Joman, salah satu pendukung Jokowi. Selamat malam. Malam, Fena. Sehat, Bang? Semangat, sehat. Oke, kita buka terlebih dahulu dari yang mengajukan gelar perkara khusus, Bang Azam. Bang Azam, ini kan Roy Suryo CS mengajukan gelar perkara khusus ya, dan sudah ingin dikabulkan gitu oleh Polda Metro Jaya, akan segera dilakukan gelar perkara khusus. Apa sih yang ingin dicari dari gelar perkara khusus ini? Tidak ada yang dicari. Yang dicari itu sebuah bentuk keadilan. Artinya begini, kalau mengacu pada Perkap 6 tahun 2019, itu kan diatur di pasal 31 junto 33, bahwa gelar perkara itu kan ada dua. Ya. Baik gelar perkara biasa yang sudah diambil alih oleh Polda DKI. Nah, sekarang ada gelar yang khusus, perkara khusus. Nah, itu yang kita ajukan. Karena itu, 3 orang ini RRT lah katakan begitu, mengajukan itu adalah bagian dari hak berdemokrasi secara hukum. Dia punya hak ya untuk menyampaikan kok saya dijadikan tersangka. Boleh dong RRT ini mengajukan gelar perkara supaya terang benderang. Artinya supaya ketahuan apa sih dasar utama menetapkan orang sebagai tersangka? Apakah itu mencukupi 2 alat bukti atau dan lain-lain? Jadi Anda melihat penyelidikan yang dilakukan polisi kemarin itu belum objektif, belum jelas begitu? Ya, bukan berarti penyidikan jelas berjalan. Namun kan lagi-lagi pada saat kita itu mengikuti mendampingi beberapa tersangka, kita kan mencoba untuk berkomunikasi. Bisa nggak nunjukin itu ada barang jasanya? Kan itu masih ya tentu ini, tentu itu. Nah, artinya Roy Suryo CS ini berpikir, wah kalau begitu kita mencoba deh untuk mengajukan gelar perkara. Karena memang diatur dasarnya. Ya Perkap 6 2019 ya. Dan itu diatur di pasal tadi yang saya sebut 31 junto 33. Tidak ada salahnya untuk memberikan terang benderang. Untuk terang benderang ya. Ya, untuk terang benderang. Baik. Supaya jelas, supaya publik juga tahu. Karena ini sudah kepentingan publik. Bukan mengulur waktu nih. Udah enggak. Kalau saya begini, apa yang mau kita ulur waktunya? Tentu kebijakan ya tanda kutip hak subjektif dari penyidik. Dia kan bisa mempercepat, coba konteksnya 130 apa 170 ya saksi Pak? 130. 170. Oke. Enggak, 130. 130, 26 ahli ya. Ya. Saya kira dengan begitu kan harus cepat melakukan proses gitu loh ya. Tapi kan masih juga kita anggap ada keraguan. Karena konteks ada keraguan, udahlah gini, sepakat kita ajukan dulu deh proses yang namanya gelar perkara biar terang benderang. Biar terang benderang ya. Di atas meja itu biar kelihatan apa sih. Bang Andi, ini biar terang benderang dilakukan gelar perkara khusus. Apa sih yang sebetulnya dicari menurut Anda? Ya, kemarin di Barreskrim kan juga terang benderang ya. Ya itu seterang matahari sebetulnya. Belum gitu, kalau ya. di Barreskrim itu. Tapi kalau masalah gelar perkara khusus yang diminta yang kedua ya. Yang pertama kan di Barreskrim perkara biasa terus perkara khusus. Itu pun ditunggu-tunggu ada novum baru enggak gitu kan. Ternyata kan pengulangan kembali. Makanya itu langsung diinikan. Ya, katakanlah tapi di close. DKI. Ya. Oke, ditahan dulu Bang, berikan kesempatan Bang Andi. Nah, sekarang kita masuk ke Polda Metro Jaya, ya kan? Ini diminta gelar perkara khusus berdasarkan Perkap ya. Ya itu memang hak konstitusi dari pihak dari Roy Suryo CS itu, ya. Tapi kan kita melihatnya mestinya ini diselesaikan dulu. Pertama apa? Misalnya saksi ahli mereka, saksi meringankan mereka, ini kan belum diperiksa. Ya. Kemudian klaster 1 pun belum diperiksa. Seharusnya ini semua diperiksa, jadi clear, ya,
baru kita cari terang benderangnya di mana nih, ya stop kontaknya di mana gitu loh, ibaratnya gitu kan. Jadi di situ silahkan ya berdebat dan sebagainya. Dari kami ya sebetulnya ya lebih cepat lebih baik untuk itu ya, as soon as possible untuk itu. Tapi kan kalau kita melihat kita tetap taat kepada konstitusi itu. Semua kita serahkan kepada Polda Metro Jaya dalam rangka akan melaksanakan gelar perkara khusus GPK itu ataupun tidak. Kita serahkan semua pada itu karena itu ada konstitusi. Gitu, Vina. Baik. Info dari Polda Metro Jaya, Pak Arianto, ini kan pemeriksaan saksi ini akan dilakukan setelah gelar perkara khusus ini dilakukan. Seperti apa sih sebetulnya tahapan seharusnya, Pak Arianto? Ya itu kan apa rencana Polda Metro ya. Ini jadi gini, tadi saya menambah kejelasan mengenai gelar perkara. Gelar perkara itu apa sih? Gelar perkara itu kan semacam rapat terbuka atau di mana kedua belah pihak datang, ada para saksi datang semua gitu, terus digelar apa yang sudah didapat oleh penyidik selama ini begini loh, supaya masing-masing puas, transparan, bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada bukti yang dua-duanya ada ya Pak, semua bisa melihat. Nah itulah maknanya daripada gelar perkara itu. Nah kalau gelar perkara ini kan yang minta kan dari pihak Pak Roy kan, mau gelar perkara. Nah Polda Metro ya oke lah silakan aja, perkara kita turutin sesuai dengan tuntutan dia kan gitu kan. Nah itulah. Nah, kemudian untuk gelar perkara ini tujuan apa? Ya pasti cuman itu tadi ingin menunjukkan pada yang minta tadi, mau apa kan gitu kan. Nah nanti dalam gelar perkara itu bayangan saya pasti nanti di situ bukti-bukti yang ada 712 itu, kemudian berkas pemeriksaan pada 130 saksi itu, ini buktinya, kemudian para saksi ahli ini intinya keterangannya kayak gitu, digelar kayak gitu, termasuk juga bukti-bukti yang ada di tempat yang dari Pak Roy CS gitu. Jadi inilah kayak gini, karena dengan bukti-bukti seperti ini maka kemudian Polda Metro pasti akan mengambil keputusan. Kesimpulannya kurang lebih seperti ini gitu. Gitu kurang lebih. Secara parameter yang membuat suatu kasus ini layak untuk dilakukan gelar perkara khusus, apa saja Pak persyaratannya? Ditahan nanti, kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.